Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sedang yang berbahagia dimanapun berada, semoga di hari yang cerah kita tetap semangat. Di hari yang mendung, cuacanya hujan, kita juga tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Triratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita selalu diberkahi kesehatan yang prima, kebahagiaan, kesuksesan, dan umur panjang. Bapak Ibu dan rekan Dhamma yang terkasih dalam Dhamma, perkenalkan saya Upasaka Pandita Surya Putra Dharma Cakrawijaya. Saya berasal dari Pandita, Banten. Bapak Ibu dan rekan Dhamma yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini kita akan sedikit mengulas, berbicara tentang melepas masa lalu, menyadari hidup saat ini agar hidup kita lebih bermakna. Setiap tahun ada pergantian tahun, setiap hari ada pergantian hari, setiap bulan ada pergantian bulan, jam, detik, dan sebagainya. Itulah perubahan yang terjadi. Pada saat pergantian tahun, beraneka ragam, beraneka cara dilakukan masyarakat untuk menyambut tahun baru. Ada kembang api, ada petasan, kumpul-kumpul, dan lain sebagainya. Rata-rata harapannya adalah semoga di tahun depan kita lebih baik, dan kita lebih baik. Bapak Ibu, di dalam Dhamma ajaran Buddha sesungguhnya perubahan itu bukan karena kalender, bukan karena tahun, bulan, hari, jam. Tetapi perubahan itu dimulai dari batin kita sendiri. Kalau kalendernya berubah, kalau batin kita tidak mau berubah, hanya pengharapan, itu hanya pemanis di dalam mulut kita. Tapi kalau batin kita mau berubah, kapanpun kita harus bisa merubah. Dan yang bisa mengubah batin kita adalah diri kita sendiri. Ya. Kita harus menyadari di dalam Dhamma bahwa kita itu harus mempunyai pandangan bahwa hidup itu adalah anicca, perubahan. Semua yang terkondisi itu tidak ada yang kekal. Semua mengalami perubahan. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang tadinya muda akan semakin tua, kita akan mengalami tua, sakit, dan bahkan kematian. Dan kematian itu tidak ada kalender juga. Kapanpun kematian itu akan terjadi pada diri kita. Maka kita harus selalu siap, dan siap. Tahun baru boleh berulang, bulan baru boleh berulang. Harapan terus kita ulang-ulang. Tetapi sebenarnya kebijaksanaan kita lah yang harus kita selaraskan. Selaraskan apa? Dengan kenyataan saat ini. Nah, kita sebagai umat Buddha, kita harus memahami kita itu harus melepas masa lalu. Melepas masa lalu tanpa penyesalan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, mengalami penyesalan, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita sadari bahwa kita itu hidup di saat ini, bukan di masa lalu. Kalau kita hanya menyesal tanpa ada perbaikan di dalam diri kita, yang ada penderitaan yang mendalam di dalam diri kita. Kita melepas masa lalu, bisakah? Ini pertanyaannya. Bapak Ibu dan rekan semua yang berbahagia, kita tidak bisa melepas atau melupakan masa lalu kecuali hilang ingatan. Ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tetapi kita harus berhenti melekat dari yang namanya penyesalan itu. Maka inilah pentingnya kebijaksanaan tumbuh di dalam diri kita. Kita harus mengembangkan realisasi,
kepada diri kita sendiri. Oh iya, saya pernah berbuat salah seperti ini. Maaf, mungkin kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua kita dan orang tua kita sudah tiada. Kita menyesal, kita tidak bisa membantu orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya dengan penyesalan? Tidak. Tapi kita mengubah diri kita memperlakukan orang lain lebih baik dan lebih baik. Nah inilah, kita bisa memaafkan diri kita, mengubah diri kita menyadari bahwa kita ini hidup di masa ini, bukan di masa lalu. Kita sadari, latihan batin kita untuk selalu meningkatkan diri. Bapak Ibu, pertanyaannya, di manakah kehidupan ini sedang berlangsung? Nah ini, kalau kita bisa menemukan jawabannya, di manakah sebenarnya kehidupan ini berlangsung? Kehidupan ini adalah berlangsung saat ini dan di sini. Saat ini saya lagi duduk menikmati pemandangan bersama teman-teman, bersama komunitas. Saya sadari saat ini saya berada. Nah, dengan kita menyadari hidup kita saat ini, masa lalu pasti ada, tapi kita jangan melekat menjadi masa lalu, menjadi cambuk bagi kita. Oh iya, saya telah melakukan satu yang kurang baik, atau saya melakukan yang telah baik, saya akan tingkatkan diri kita. Bapak Ibu, hidup ini bukan di masa lalu, bukan juga di masa depan. Semua orang mengalami masa lalu, jangan jadikan masa lalu itu sebagai jangan jadikan masa lalu itu sebagai kenangan yang menakutkan. Kenangan itu masa lalu adalah sebagai pengalaman hidup kita untuk saat ini. Dan masa depan itu adalah rencana. Kita tidak tahu rencana ke depan itu seperti apa. Setiap orang, saya yakin dan percaya, tidak ada orang yang merencanakan dirinya. Saya setelah nanti besok lusa setelah dewasa, dari anak-anak dewasa menjadi orang tidak baik, menjadi petahat misalnya, menjadi pencuri, pembunuh dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi selalu merencanakan yang baik dan baik. Apakah rencana itu akan tercapai? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kita hidup di saat ini menjadikan diri kita, batin kita menjadi lebih baik. Masa lalu adalah kenangan. Yang baik kita lanjutkan, yang kurang baik mari kita lepaskan. Melepaskan dengan memaafkan sekali lagi pada diri kita sendiri, maka kita akan menemukan kedamaian. Ya, seperti yang dikatakan Sang Buddha bahwa inilah satu-satunya jalan untuk pemurnian batin. Apa itu? Yaitu perhatian penuh saat ini. Inilah latihan batin yang sederhana yang harus selalu kita lakukan. Batin kita saat ini. Dengan kita bisa menguatkan batin kita saat ini, kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menjadi bermakna bagi diri kita dan bagi orang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita harus punya tekad di dalam diri kita. Kita harus melakukan perenungan dalam diri kita. Dengan cara apa? Mari kita merenung dengan bermeditasi. Renungkan apa yang telah saya lakukan hari ini. Kemudian kita menumbuhkan, memurnikan batin kita hari ini dengan suasana yang damai, dengan batin yang damai, dengan senyuman yang damai. Saya akan melangkah menjadi lebih baik. Inilah ajaran Buddha sesungguhnya yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Melatih batin kita. Kita harus memilih sabar lebih baik daripada marah. Sadari itu, sabar lebih baik daripada marah. Memilih, mengerti daripada menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Termasuk dengan pasangan kita. Banyak orang berkata,
Saya memberikan BPP, bimbingan pra perkawinan, mengatakan kita banyak orang mengalah pada pasangan kita, mengalah untuk menang dan lain sebagainya. Ya mengalah itu akan menjadi tumpukan batin yang akan menjadi meledak satu saat, yang akan menimbulkan bencana, yang akan menimbulkan masalah besar. Tapi kalau kita bisa mengerti, memahami watak pasangan kita, watak pimpinan kita, watak anak-anak kita, teman-teman kita, maka kita akan lebih damai. Oh ya, memang sudah seperti itu. Saya sudah memahami. Maka tidak ada kebencian di dalam diri kita. Kemudian kita memilih cukup daripada untuk serakah. Sekali kita cukup memenuhi kebutuhan, pertama adalah batin kita. Batin kita jika sudah penuh, maka kita akan bisa memenuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain dengan bijaksana. Bapak Ibu dan customer yang berbahagia, mari kita melepas masa lalu tanpa kebencian. Melepas masa lalu tanpa kemelekatan. Menyadari hidup saat ini dengan penuh perhatian di dalam diri kita. Menjalani hidup ini dengan bijaksana dan welas asih. Pertama yang harus kita welas asihlah kepada diri kita sendiri. Berwelas asih kepada diri sendiri, baru kita bisa mengembangkan welas asih kepada orang-orang terdekat kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kemudian kita kembangkan welas asih itu kepada orang-orang sekitar kita, dan kita mengembangkan welas asih kepada semua makhluk. Nah, sehingga dengan demikian hidup kita akan jauh lebih damai, jauh lebih bermakna. Semoga hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan lebih baik, menjadikan masa lalu sebagai kenangan tanpa penyesalan, tapi kita bangkit di saat ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.